balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita Berita bersama Bang Ade Armando. Harus muter gitu ya? Harus muter. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas apa sih? Kita bahas yang lagi hot. Yang lagi viral. Yang lagi viral Bang. Karena kan lagi viral. aku tuh kemarin habis nonton ini podcast yang ada Pak Ahok. Iya, terus Iya. Gimana tuh di podcast itu ada apa? Coba jelasin. Kan gue nanya. Jadi di podcast itu katanya ada ini semacam usulan Pak Ahok bersanding dengan Pak Anies di Pilgub DKI. ya nggak mungkin lah. Mungkin lah Bang, kali lah. Jadi mungkin atau enggak nih? Kemungkinan, mungkin cuman. Siapa yang punya ide itu? Jadi di podcastnya ini apa Mary Riana ya? Iya, kalau di nggak Mary salah. podcastnya. Podcastnya Mary. Iya, jadi dibilang mungkinkah kalau Pak Ahok nih bersanding dengan Pak Anies? Nah, gitu. lo. Apakah Di Pilgub ada DKI. Kemungkinan Ahok dan Anies? double A gitu. Hah? Oh, Ahok Anies. Iya kan Bang. Tapi sebenarnya awalnya gimana Bang bisa ada? Entar dulu, apa tuh? yang bersanding di mana? Di Pilgub DKI nanti. Yang jadi gub siapa? Gak tahu. nih siapa ya? Cup dulu gak sih? Kalau Ahok gubernur, Anies wagubnya kali ya lebih seru kali ya. Ya seru. Seru. Oke, kembali. Tapi gimana Bang? Bisa ada orang tuh kepikiran kok kayaknya nih Anies sama Ahok bakalan Seru nih. jadi satu gitu. Ya mestinya sih nggak kejadian ya. Tapi nanti dulu nih. Kita lihat dulu apa yang terjadi selama mungkin setahun terakhir kali ya. Atau 6 bulan terakhir. Iya, Kan betul. pemilu. Betul. Mungkin ya. Saya sedang menduga-duga nih. Kayaknya kan begini. Waktu itu Ahok tiba-tiba muncul lagi ke panggung. Ingat Oh, nggak? iya, Dia iya. tiba-tiba lagi. Ya, dia sambil yang nyerang kanan kiri ya. Iya. Tapi Oh, waktu itu dia seperti dengan sengaja turun dari persemayamannya. Dia mundur bahkan dari komisaris ya. Iya, komisaris bener. Komisaris Pertamina. Pertamina. Terus dia bilang saya akan bantu Bu Mega lah untuk memenangkan Ganjar. Oke. Cuman kan kemudian waktu itu kan kita udah tahu nih dan data-data sudah menunjukkan, hasil polling sudah menunjukkan bahwa sebetulnya suara Pak Anies dan Pak Ganjar itu relatif rendah. Oke. Yang hampir pasti menang dan terbukti sekarang menang adalah Pak Prabowo kan, Pak Gemoy kita. Iya. Ya, Gemoy. Pak Gemoy. Nah, yang berdua ini pada dasarnya akan kalah. Iya. Cuma kan pertanyaannya adalah apakah mereka akan sedemikian rendahnya suaranya sehingga Pak Prabowo juga tidak akan sampai 50%. Ini waktu itu ya, sebelum Iya, ada pada masa itu. sebelum pemilu. Sehingga diperkirakan kalau sampai nggak lolos Pak Prabowo-nya, jadi dia 49-48% gitu ya. Itu kan artinya harus ada 2 putaran. Iya. Nah, kalau 2 putaran artinya salah satu dari berdua Ganjar dan Anies itu akan maju di putaran kedua. Iya. Oke. Ketika itu sudah mulai orang ngomong lagi, kalau gitu biasanya nih dengan berkaca pada pengalaman berapa dulu 2017 Jakarta ya. Iya. Kan yang nomor 2 nomor 3-nya gabung jadi satu suara. Koalisi. Waktu itu koalisinya adalah Anies dengan AHY. Iya, Ingat iya. ya? Oke. Iya, benar. Anies dengan AHY benar. Anies sama AHY. Ini juga orang membayangkan gitu. Anies dengan Ganjar atau Ganjar dengan Anies. Sehingga ketika itu mulai ada pertanyaan yang menggelitik waktu itu ya. Menggelitiknya tuh gini. Seandainya ya yang maju adalah lebih tinggi suara Pak Anies kayak sekarang nih kan. Iya. Kan lebih tinggi suara Pak Anies Iya benar. daripada suaranya Ganjar. Pak Anies yang maju, maka Pak Ganjar harus masuk dalam koalisinya Pak Pak Anies. Anies. Mau gak mau kan? Iya. Itu artinya PDIP harus mendukung Pak Anies. Nah, Pak Ahok adalah salah seorang kadernya Iya. PDIP lah. Jadi kalau dia masuk, Pak Anies masuk, Ganjar gabung, maka Pak Ahok waktu itu harus mendukung Pak Anies. Welcome brother. Gitu. Welcome brother. Ketemu lagi. Loh. Reuni lagi gitu. Aduh. Ingat gak 2017 gitu kan? Aduh. Nah mungkin ya itu dimulainya mungkin dari sana. situ. Mungkin saya nggak Iya, tahu. iya. Sekarang makanya pertanyaan saya tadi adalah yang nanya tuh siapa? Yang nanya Pak Ganjar sama Pak Ganjar lagi siapa? Pak Anies. Pak Anies. Anies. Jadi di podcast itu Mary Riananya yang nanya. Mary kan? Riana, Pak ada gak sih kemungkinan Pak Ahok bisa bersanding dengan Pak Anies Iya. gitu. Pak Ahoknya langsung tegas. Gak ada tuh ceritanya Ahok dengan Anies. Gak ada. Katanya flashback dari tahun 2017 kemarin Bang.
kan ada pas kemenangan itu Pak Anies kan pidato. Kata dia pidatonya nih memecah belah bangsa, kacau nih. Jadi dia bilang kalau Pak Anies ini bukan negarawan gitu. Ya, karena nyentil pribumi ya. Nyentil pribumi, mengkotak-kotakan pribumi, Bang. Jadi nyentil-nyentilnya bukan cuma nyentil sebetulnya. Saya lupa kalimat persisnya Anies ya ketika itu. Dia itu begitu menang, pidato pertamanya tuh di antara lain bilang bahwa pada hari ini kemenangan berada di tangan pribumi. Nah itu kan bikin kaget orang. Iya, kayak maksud lo apa pribumi? Maksudnya yang menang Anies dong. Iya. Artinya Anies pribumi. Kalau gitu lawannya bukan pribumi. Nah itu bahkan katanya di podcast itu Pak Ahok bilang, emang mentang-mentang nama gue panggilannya Ahok, jadi gue bukan pribumi gitu. Ya emang bukan pribumi. Oh enggak bercanda. Bukan. Wah, kita tutup aja ya. Itu tolong jangan di jangan diedit. Nggak usah diedit, cuman jangan di apa, kan kadang-kadang orang suka ngedit nggak keruan gitu kan. Bercanda ya jadi gini, dan gara-gara pernyataan Pak Anies yang dia bilang ini adalah kemenangan pribumi, itulah dia disebut sejak saat itu sebagai Bapak Politik Identitas. Karena bawa-bawa agama juga selama politiknya. Tapi kalau mau jujur, gini, kamu waktu itu ikut pemilu gak sih? Masih. Tahun berapa Bang? 2017 lah. Kayaknya masih sekolah deh. Tapi kita milih gak sih? Artinya 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu kamu umurnya berapa? Oh baru punya KTP. Baru punya. Kayaknya belum deh Bang. Kayaknya belum. Ya. Kamu kan orang Jakarta juga ya? Iya. Waktu itu kamu ngerasa gak? Kenapa tuh? Ketika pemilu menjelang pilgub itu, pemilu pilgub itu, orang menggunakan ras. Aku nggak tahu ya Bang, tapi aku merasa bahwa politik 2017 itu benar-benar panas banget gitu. Karena nggak tahu kenapa banyak mungkin berbagai isu, jadi minoritas nih berasa ditindas gitu loh Bang. Iya, benar. Jadi bener-bener minoritas versus mayoritasnya tuh kerasa banget. Memang. Bahkan ini Bang, nggak cuma di Jakarta. Aku kan pinggiran Jakarta nih, Tangerang Selatan nih. Kamu bukan orang Jakarta. Bahkan yang bukan Jakarta aja heboh gitu Bang. Jadi serang-serangan, ini dukung ini di Jakarta, dukung ini di Jakarta. Padahal kan gak nyoblos juga gitu loh. Bukan jadi warga Jakarta gitu, tapi ikutan ribut gitu. Jadi jatuhnya kayak perang antar agama gak sih? Iya, jadi memang waktu itu aslinya nih ya. Aslinya itu ada 3. Ya, ada 3 pasangan kan. Pertama adalah Ahok sama siapa saya lupa, sama Jarot ya Pak? Iya. Ahok Jarot. Pak Jarot ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Kemudian ada kedua Anies. Pak Sandi sama Pak Sandi. Anies sama Sandi. Ketiga Pak Ahaye sama Bu Silvi. Wah itu inget dia. Iya, kamu ingat ya? Ingat. Ya. Nah pada awalnya nih ketika masih di survei, nomor 1-nya selalu Ahok. Karena Ahok tuh kan adalah wagubnya Pak Jokowi. Terus Pak Jokowinya jadi presiden. Dia jadi pejabat gubernur. Dan emang walaupun dia keras, kasar dan seterusnya, orang emang kagum sama apa yang dia lakukan. Betul. Ya. Nah selalu menang tuh polling survei, ya survei menunjukkan selalu Ahok nomor 1, nomor 2-nya bukan Anies, nomor 2-nya adalah Ahaye, baru nomor 3-nya Anies paling bawah. Tapi kemudian entah siapa yang ngasih masukan ya ke Anies harus ubah. Kalau saya duga orang yang namanya Saifullah Fatah. Saya duga ya, belum tentu benar. Nah, apa yang harus diubah? Mulai menggunakan agama. Jadi ketika di survei menunjukkan dia paling buncit, si kubunya Pak Anies ini dapat masukan. Mulai gunakan agama. Agama gimana Bang? Nah, ya jadi gini ya. Waktu itu sebetulnya kalian masih ingat gak bahwa si Pak Ahok ini sempat dituduh penistaan agama karena surat Al-Maidah ya. Karena dia menyebut dalam surat Al-Maidah itu sebetulnya dia mau bilang gini, jangan terlalu percayalah sama para pemuka agama yang suka melintir-melintir ayat gitu ya. Ayat itu kan tidak sepenuhnya menyatakan jangan memilih pemimpin non-muslim. Tapi seringkali dipelintir seperti itu. Dia bilang sama masyarakat jangan percaya begituan gitu ya. Tapi kemudian justru kalimat Ahok itu yang dipakai untuk sebagai bukti bahwa dia menghina agama Islam gitu kan. Mulai muncul di situ sebelum pengadilan ya. Kan dia akhirnya diadili dan dia dinyatakan bersalah ya. Walaupun saya termasuk orang yang bilang gila kayak gitu dinyatakan bersalah. Tapi anyway yang penting adalah udah ada isu itu. Nah itu yang dipakai oleh atau
fakta bahwa pertama Ahok itu non Muslim, dia kan Kristen, ya. Kedua dia itu Chinese, ya. Dan itu digambarkan sebagai adalah kalangan yang menindas. Pribumi. Bukan pribumi. Yang memulai itu adalah Pak Anies ketemu sama, maaf ya saya harus sebut ya, dengan FPI, dengan Pak Rizik Sihab. Iya. Gak apa-apa Bang, sebut aja itu. Ya kan gak enak juga kali ada pendengar kita, penonton kita yang wah junjungan kita dihina nih gitu kan. Ya saya gak bermaksud menghina nih ya. Ya. Tapi waktu itu adalah Pak Anies ketemu sama Pak Rizik, Habib Rizik. Tapi kan saya gak percaya di Habib, jadi Pak Rizik aja. Pak Rizik ya. Pak Anies ketemu Pak Rizik, mulai bikin konsolidasi sehingga yang tampil mengemuka adalah mereka itu datang dari kelompok Islam dan menggunakan Islam, dan itulah kemudian Islam dipakai terus oleh mereka. Nah, kenapa kamu bilang sampai panas kan? Panas banget. Parah. Karena dianggap gini, ini Ahok, ya lawan kita nih dia bilang. Ya, Ahok ini adalah orang yang menodai Islam, makanya jangan pilih orang yang menodai Islam. Makanya diangkat terus nih. Makanya ingat gak waktu itu sampai ada dilarang bagi orang Islam, kita nih Islam nih, untuk nyolatin orang pendukung, orang Islam yang dukung. Itu rame banget. Kacau banget sih. Itu kacau jahat banget. Bahkan even Bang di keluarga aku kan gak cuma gimana ya, keluarga aku ada yang tanda kutip ya agak kadrun gitu lah orangnya. Itu tuh dulu ngomong sama aku gitu. Konservatif lah ya, dia ngomong gak boleh tuh milih orang yang bukan Islam kayak gitu. Iya. Itu kemana-mana. Dan lebih parahnya lagi itu bahkan kan kalau cuma dibilang gak boleh loh kamu dukung orang yang bukan Islam. Kalau kamu bantah sih gak apa-apa. Kamu bantah terus dia juga gak apa-apa dong. Iya. Langsung ini langsung dibilang wah kamunya yang kafir nih. Ya bayangin. Kafir, Jadi seandainya misalnya Egra ini mendukung Pak Ahok waktu itu. Kemudian Egranya meninggal gitu. Gak disolatin. Gak boleh disolatin sama orang Islamnya. Nah jadi ada berbagai penggunaan identitas itu yang dipakai saat itu. Nah tapi benar begitu mereka menggunakan agama, suara Anies langsung naik. Sehingga ketika akhirnya pemungutan suara tahap pertama, yang menang adalah Pak Ahok, tapi gak sampai 50%. Nomor 2-nya adalah Anies. Nomor 3-nya baru AHY. Barulah kemudian mereka maju ke putaran kedua, Anies dan AHY itu kompak, gabung. Dan seolah-olah gini lah, semua suara pendukung AHY itu pindah ke Anies. Sehingga kemenangannya ya cukup jauh waktu itu. Nah ini kan bahaya banget nih penggunaan agama. Jadi kalau sekarang ternyata tiba-tiba saja akan terjadi persekutuan antara Anies dengan Ahok. Gini. itu sebenarnya tidak mungkin, tapi sebenarnya mungkin aja sih. Enggak tapi mungkin. Enggak lah ya, masa iya. Enggak, saya mau bilang kenapa saya yakin enggak mungkin. Kenapa tuh Bang? Kenapa Bang? Ahok itu dia bahkan kan pernah bikin pernyataan bahwa Tuhan tidak tidur kan. Jadi ketika dia akhirnya di penjara nih, setelah selesai kalah dari pemilihan gubernur, baru di pengadilan kan. Dia dinyatakan bersalah. Norak banget pokoknya dalam pandangan saya ya. Pandangan saya itu saya menganggap bahwa keputusan untuk menghukum Pak Ahok itu betul-betul di luar akal sehat menurut saya ya. Betul. Nah, menurut Egra juga. Menurut Egra juga. Ya, jadi saya juga. Ketika itu Ahok tuh dengan berjiwa besar itu bilang ya kira-kira semua orang yang terlibat dalam penghakiman sehingga menjadikan dia itu tertahan gitu ya di penjara, itu akan saya lupa kalimat persisnya apa ya, tapi kira-kira akan bayar lah, akan membayar akibatnya nanti. Jadi emang dia itu marah sekali dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan dan tentu saja apa yang dilakukan oleh kubunya Anies. Nah kalau sekarang kalau tiba-tiba bersatu kayak gimana ya? Aduh, minyak dan air gitu. Itu kan sama aja dengan, tapi nggak mungkin lah. Saya mau bilang tadi itu sama aja dengan dia akan masuk ke dalam persekutuan yang betul-betul akan menghancurkan diri dia juga. Kayak membuka luka lama juga nggak sih Bang? Maksudnya
Iya, gak mungkin. Bahasa Gen Z-nya membuka luka lama. Oh itu. Gen Z gitu. Gen Z gitu. Anak senja banget nih kayaknya membuka luka lama. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya sih, ini menurut saya lagi-lagi, hampir tidak mungkin itu terjadi. Bahwa Pak Anies akan maju mungkin, ya. Aduh jangan. Dan saya langsung diulti, jangan maju loh. Deh. Pendukungnya ribet bang, menurut Egra tuh kan jalanan ditutup mulu, macet. Kenapa ditutup? Iya ada demo. Curahan hati. Iya masalahnya kan yang lewatin jalan Jakarta. Tapi dia bukan orang Jakarta. Bukan, kan sering mencari nafkah di sana. Masalahnya jalanan ditutup jadi muter-muter bang, jadi pusing, jadi macet gitu. Tapi ya siap-siap, mungkin Pak Anies tetap akan maju. Kalau Pak Ahok saya yakin enggak lah. Kalau jadi calon wakil presiden, calon wakil gubernur mungkin. Tapi kalau dia akan maju sebagai orang pertama, hampir nggak mungkin. Mungkin Pak Heru akan maju ya, dan Pak Heru kan menurut kita sih oke lah ya. Ya kita harapkan aja nanti Pak Anies akan memperoleh pesaing lawan. Oke. Mungkin dari PSI ada yang mau maju. Iya. Gerak katanya. Ikut saya. Kalau saya mungkin nggak maju. Maju bang sama Pak Anies. Oh ya, saya jadi calon wakilnya Pak Anies ya. Iya. Seru kali ya. Seru. Kayak saya rasa menang deh. Tapi nanti kalau ada banjir jangan bilang air parkir bang. Bang jangan bilang angin punya KTP ya bang ya. Jangan. Airnya lagi parkir. Nggak, nanti kita akan menjanjikan pembangunan rumah murah bukan DP 0%. Berapa persen bang? 1. Nggak ngaruh ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah mungkin maju tapi sendiri-sendiri. Enggak. Ahok nggak akan maju. Enggak tahu. Pak Ahok nggak maju. Itu pendapat saya ya. Ya, Pak Anies yang maju. Gitu. Intinya mah Ahok dan Anies tidak mungkin. Iya, bersekutu. Udah beda pemikiran lah. Beda prinsipnya juga beda. Iya. Oke, gimana? Oke, itu aja yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Cara nutupnya gini ya? Emang kayak gini? Begitu. Emang ya. Bang Ade mau closing? Enggak. Udah tutup aja lah. Tutup aja dah, yuk. Thank you. Dah, terima kasih. Jangan lupa apa sih? Like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada kemarin ada yang komen apa tuh ya? Suruh ngebahas apa ya? Mungkin bisa di next episode tentang GP Ansor katanya. Oh, kenapa GP Ansor? Katanya sih GP Ansor berseteru dengan ini. Bukan berseteru ya, jadi dia membasmi semacam ustadz beraliran Wahabi. Oh, katanya. Bagus. Apakah bisa kita omongin? Buat teman-teman yang mau bahas itu dong Kak, itu komen di bawah ya. Komen. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain tombol loncengnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys, see you next episode. Bye bye.